Universitas Gadjah Mada memiliki berbagai aset yang menunjang kegiatan akademik, non-akademik, pelayanan, hingga aktivitas publik. Aset tersebut dapat berupa gedung, ruang kelas, laboratorium, peralatan pembelajaran, fasilitas mahasiswa, hingga area yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan. Namun, dalam pengelolaan aset terdapat satu tantangan penting, yaitu belum adanya sistem yang benar-benar jelas, terpusat, dan mudah diakses untuk dua hal utama, yaitu pemanfaatan aset dan pemeliharaan aset. Kami dari Direktorat Aset UGM menghadirkan solusi berupa Sitangkas UGM. Jadi, Sitangkas UGM ini adalah singkatan dari Sistem Terintegrasi Tata Kelola Pemeliharaan dan Pemanfaatan Aset. Sistem ini kami bangun menggunakan konsep layanan digital berbasis Google Site atau website. Di dalamnya tersedia berbagai fitur mulai dari dashboard, pengajuan pemeliharaan, pengajuan pemanfaatan, pelacakan status, katalog aset, hingga halaman admin. Jadi, website ini bukan hanya untuk tampilan informasi, tapi menjadi pusat dari keseluruhan sistem. Pengguna bisa masuk ke website, mengisi form, melihat informasi, mencari status pengajuan, dan menghubungi admin dari satu tempat. Pada bagian atas website terdapat halaman dashboard, kemudian terdapat halaman pemeliharaan, kemudian ada halaman pemanfaatan, kemudian yang keempat ada halaman lacak pengajuan, juga terdapat halaman admin yang hanya bisa diakses oleh admin. Kemudian juga terdapat halaman untuk menghubungi admin. Di sini kita bisa menghubungi admin melalui WhatsApp maupun Instagram. Oke, baik. Yang pertama yaitu kita mempunyai fitur dari dashboard. Jadi, dashboard merupakan halaman utama atau yang menjadi wajah dari sistem Sitangkas UGM ini. Di bagian ini, pengguna langsung melihat identitas sistem, yaitu platform pengelolaan aset UGM untuk memantau usulan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan tindak lanjut aset secara transparan, akuntabel, serta berkelanjutan. Di halaman awal juga terdapat dua tombol utama, yaitu tombol ajukan pemeliharaan dan juga ajukan pemanfaatan. Ini tuh tombolnya sangat penting karena pengguna tidak perlu mencari-cari menu terlalu lama. Begitu masuk website, mereka langsung diarahkan ke layanan utama yang mereka butuhkan. Dashboard membagi data ke dalam dua kelompok besar, yaitu pertama bagian pemeliharaan dan juga bagian pemanfaatan. Di bagian pemeliharaan, kita bisa melihat bahwa ada aset yang sedang diusulkan, aset yang sedang diproses, dan juga usulan yang sudah selesai. Di bagian pemanfaatan juga kita bisa melihat bahwa ada aset yang sudah diusulkan, ada aset yang sudah sedang dimanfaatkan, dan juga aset yang sudah berakhir masanya. Baik, selanjutnya, selain ringkasan angka, Sitangkas UGM atau sistem kami juga menyediakan analitik dari dashboard. Jadi, pada bagian ini terdapat 3 visualisasi utama, yaitu status pemanfaatan aset, kategori pemeliharaan, dan juga tren pengajuan 2026. Oke, saya jelaskan satu-satu. Untuk status pemanfaatan aset, grafik ini menunjukkan komposisi aset berdasarkan statusnya, seperti aset yang sedang aktif, aset yang akan berakhir, aset yang sudah berakhir, dan juga aset yang tidak dimanfaatkan. Untuk kedua, yaitu grafik dari kategori pemeliharaan. Grafik ini menunjukkan kategori aset yang paling banyak membutuhkan pemeliharaan. Misalnya dari bangunan, terus ada juga kendaraan, seperti itu. Selanjutnya, kita juga ada tren pengajuan, yaitu grafik yang memperlihatkan pola pengajuan dari bulan ke bulan. Jadi, pengelola itu bisa melihat apakah jumlah pengajuannya itu meningkat, atau menurun, atau ada memuncak di suatu bulan. Jadi, di dashboard ini juga dilengkapi dengan peta sebaran aset UGM. Jadi, peta ini menggunakan Google My Maps, itu untuk membantu pengguna melihat persebaran lokasi yang bisa dimanfaatkan. Peta ini berguna karena pemanfaatan dan pemeliharaan aset tidak hanya membutuhkan data dari nama aset, tetapi juga lokasi aset. Dengan peta, pengguna dan pengelola bisa memahami posisi aset sebelum mereka memanfaatkan aset tersebut. Oke, dan di dashboard juga yang terakhir, kami menjelaskan bahwa ada alur pemeliharaan dan juga alur pemanfaatan aset. Jadi semua lengkap di sini untuk alur pemeliharaan dan alur pemanfaatan. Untuk alur pemeliharaan tersebut, kita bisa melihat ada 5 alurnya, yaitu gunakan dan pelihara aset untuk yang pertama. Yang kedua, cek kondisi aset secara berkala. Yang ketiga, laporkan kondisi atau kerusakan aset. Yang keempat, tindak lanjuti perbaikan. Yang kelima, update status aset di sistem. Untuk yang alur pemanfaatan juga ada 5 alurnya, yaitu identifikasi aset yang sedang idle,
Terus pilih skema seperti sewa, KSO, atau build to rent. Terus yang ketiga ada isi usulan pemanfaatan aset. Yang keempat ada verifikasi teknis, tarif, dan persetujuan. Yang kelima yaitu kerjasama berjalan dan dapat dipantau. Ya, selanjutnya kita masuk ke menu pemeliharaan. Menu ini digunakan untuk melaporkan kondisi aset yang membutuhkan perawatan atau perbaikan. Jadi jika ada aset yang rusak, kurang berfungsi, atau perlu pemeliharaan rutin, penggunaan dapat langsung mengajukannya melalui halaman ini. Lalu di bagian sebelah kiri ada rekap pemeliharaan. Di bagian kiri ini status pengajuan dibagi menjadi 3, yaitu ada baru diusulkan, diproses, dan sudah diperbaiki. Nah, status ini penting karena pengguna dapat melihat bahwa laporannya tidak hilang begitu saja, melainkan masuk ke sistem dan memiliki tahapan tidak lanjut. Lalu lanjut ke usulan pemeliharaan aset. Untuk mengajukan laporan, pengguna dapat menekan tombol buka form pemeliharaan. Form ini berisi data lapor, lokasi aset, foto kondisi, deskripsi masalah, dan saran tidak lanjut. Website juga mencatat data seperti fakultas, departemen, gedung, lokasi aset, lalu kode aset, dan tingkat kerusakan, serta foto kondisi aset. Contohnya apabila terdapat proyektor di ruang kelas yang tidak dapat digunakan. Contohnya apabila terdapat proyektor rusak di ruang kelas, pengguna dapat memilih aset proyektor, mengisi kode aset, memilih tingkat kerusakan, mengunggah foto, lalu menjelaskan masalahnya. Dengan begitu, laporan pemeliharaan dapat lebih rapi, lengkap, dan mudah diverifikasi. Oke, lanjut ke bawah ada bagian pemeliharaan rutin aset. Tidak hanya laporan kerusakan, halaman pemeliharaan juga menyediakan fitur pemeliharaan rutin aset. Fitur ini menampilkan jadwal pemeliharaan rutin agar aset yang terlambat dipelihara atau yang segera jatuh tempo dapat terlihat dengan jelas. Di dalam tabel pemeliharaan rutin terdapat kode aset, lalu ada nama aset, kategori lokasi, jenis, pemeliharaan, tanggal terakhir, jadwal berikutnya, prioritas status, dan keterangan tindakan. Di bawahnya juga terdapat rekap data usulan pemeliharaan. Tabel ini memuat kode, nama pelapor, fakultas, departemen, gedung, dan ruang aset, tingkat kerusakan status, dan deskripsi. Oke, jadi di bawahnya juga terdapat rekap data usulan pemeliharaan. Tabel ini memuat kode, nama pelapor, fakultas, departemen, gedung, atau ruang aset, tingkat kerusakan, status, dan deskripsi. Jadi, semua laporan yang masuk dapat dipantau kembali melalui tabel, bukan hanya tersimpan secara terpisah. Nah, selanjutnya ada bagian pemanfaatan. Scroll bawah, di sini kita ada fitur untuk bagi orang yang ingin memanfaatkan aset UGM. Masuk ke bagian formnya. Ya, di dalam sini ada data pemohon, status, nomor HP, nama, NIM, dan email. Nah, selanjutnya ada informasi umum permohonan seperti fakultas yang dituju, departemen, jenis pemanfaatan, dan skema permohonan. Lanjut. Nah, di bagian akhir ada peminjaman biasa tanpa proposal. Nanti kalau kalian mau mencet peminjaman biasa, akan muncul seperti ini. Kalau kalian mengklik kerjasama akan muncul seperti ini. Ya, jadi setiap jenis skema akan beda-beda tergantung kebutuhan kalian yang apa. Nah, bagian akhir juga ada pernyataannya sebagai formalitas. Kalau kalian tuh harus ngikutin peraturan yang ada di UGM jika ingin menyewa properti UGM. Selanjutnya, nah di sini ada rekap data usulan pemanfaatan. Nah, di sini kalian bisa melihat rekapnya. Apakah properti yang kalian sedang ajukan masih diusulkan, sedang dimanfaatkan, atau berakhir yang bisa jadi ditolak atau diterima. Selanjutnya, nah di sini ada lacaknya. Kalian bisa lebih spesifik. Di sini tuh ada nama, kode aset, email, atau ID, bagian katalog yang menampilkan peta dan simulasi persebaran aset UGM. Scroll bawah, nah kalian bisa melihat nama kalian di sini. Jadi kalau kalian mau sewa komputer dan kalian mau lihat lebih lanjut spesifiknya ada di sini. Nah, di sini juga tertulis baru diusulkan. Berarti status
permohonan kalian masih baru diusulkan atau bisa dibilang belum diperiksa, belum di-approve. Cukup? Baik, selanjutnya kita masuk ke halaman admin. Pada halaman admin ini ada dua bagian khusus, yaitu ada login admin dan juga registrasi admin. Nah, pertama-tama admin dapat melakukan registrasi admin. Registrasi ini terdapat banyak sekali data-data yang perlu diisi. Setelah itu, admin dapat mendaftarkan dirinya, yaitu daftar admin. Lalu, setelah melakukan pendaftaran, maka datanya akan masuk ke spreadsheet yang terhubung langsung ke website Citangkas. Nah, di spreadsheet tadi awalnya adalah menunggu konfirmasi. Lalu, setelah di spreadsheetnya diganti menjadi aktif, maka admin dapat melakukan login ke website Citangkas. Di login admin. Nah, dan dapat masuk ke sebagai admin. Lalu di usulan pemanfaatan, ini juga sama. Yang pertama, statusnya diusulkan. Lalu admin dapat mengupdate-nya menjadi sedang diproses dan juga selesai. Selanjutnya adalah pemeliharaan rutin aset. Nah, di sini admin dapat tahu aset-aset apa saja yang statusnya terlambat atau segera atau selesai untuk dipelihara atau dicek. Nah, di sini juga ada keterangan tindak lanjutnya. Baik, selanjutnya setelah admin tadi melakukan registrasi dan melakukan login, kita akan masuk ke halaman admin panel. Nah, di sini terdapat usulan pemeliharaan. Usulan pemeliharaan ini, jadi admin dapat melihat usulan yang baru diusulkan, lalu admin dapat melakukan update yang awalnya tadi baru diusulkan, dapat diklik, yaitu sedang diproses. Sehingga nanti usulannya dapat sedang diproses, dan ketika usulannya sudah selesai, maka dapat diklik selesai. Selanjutnya, setelah admin melakukan registrasi dan telah dikonfirmasi, maka admin dapat melakukan login dan masuk ke admin panel. Admin panel ini memiliki 3 bagian utama. Ya, bagian utama pertama adalah usulan pemeliharaan. Nah, di sini admin dapat mengupdate status yang tadinya baru diusulkan bisa menjadi sedang diproses dan selesai. Lalu di bagian kedua, yaitu adalah usulan pemanfaatan. Dengan Citangkas UGM, kami berharap pemanfaatan dan pemeliharaan aset UGM dapat dikelola secara lebih efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Terima kasih. kasih. Dadah.